Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka mengkaji kitab Syama'il An-Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama bahwa isi dari kitab Syama'ilun Nabi adalah tentang mengenal kepribadian Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ciri fisiknya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi, bagaimana penyayangnya Nabi, semua tentang karakter dan kepribadian serta ciri fisik Nabi kita pelajari dalam kitab Syama'ilun Nabi. Maka hendaklah kita memiliki kitab ini supaya tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban kita adalah beriman kepada Nabi dan meneladani Nabi. Bagaimana cara kita mencintai dan meneladani Nabi? Tentunya kita harus mengenal Nabi. Salah satu cara untuk mengenal Nabi Muhammad SAW adalah dengan mempelajari seluk-beluk tentang beliau yang terhimpun dalam kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwatal iman, pada pertemuan yang kedua ini masih dalam bab maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masih bab seputar ciri fisik bentuk jasadia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan pertama kita jelaskan hadis yang pertama sampai ketiga ya. Yang mana dari hadis pertama, hadis kedua dan hadis ketiga kemarin kita simpulkan beberapa sifat-sifat jasadia atau ciri fisik Rasulullah. Di antaranya kemarin sudah kita jelaskan Rasulullah itu postur tubuhnya ideal, proporsional. Rasulullah laisa bitawil wa laisa bilqasir. Rasulullah tidak tinggi menjulang dan tidak pendek. Walakin al-aqrab ila tawil, tapi Rasulullah lebih dekat ke panjang, tidak pendek. Ke tinggi maksud saya. Tapi bukan tinggi yang menjulang. Kemudian kemarin juga sudah diterangkan Rasulullah itu ba'idu ma baina mankibai, antara pundak yang satu dengan pundak yang lain, bau yang satu dengan bau yang lain itu berjauhan. Artinya Rasulullah itu dadanya bidang. Kemudian rambutnya Rasulullah tidak keriting, tidak kriwul kata orang Jawa, namun tidak lurus kaku, pertengahan. Kemudian rambutnya kulitnya Rasulullah, warna kulitnya Rasulullah bukan putih yang benar-benar putih, tetapi juga tidak hitam atau coklat kehitaman, tidak pula. Tetapi warna kulitnya Rasulullah SAW itu putih dan ada kemerah-merahannya. Kemudian rambutnya Rasulullah SAW panjang. Ya, kemarin diterangkan sampai mencapai bau beliau, dua pundak atau bau beliau. Itu beberapa ciri fisik yang kemarin sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada hadis yang keempat. Ya, di sini saya memakai kitab Syarah Syama'ilun Nabi. Ya, kitab aslinya Syama'ilun Nabi karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kebetulan syarah yang saya pegang adalah syarah dari Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor
Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ini kitabnya, bagi yang belum punya segera punya, milikilah kitab yang bagus ini. Dan alhamdulillah juga sudah diterjemahkan dengan terjemahannya juga sudah ada. Ya, ada Arabnya, ada juga terjemahannya. Alhamdulillah, monggo yang sudah bisa bahasa Arab ya pakai kitab yang Arab, yang belum bisa bahasa Arab bisa beli kitab terjemahannya. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita buka hadis yang keempat ya. Qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pengarang kitab ini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau berkata, silakan diperhatikan, haddatsana Mahmud ibn Ghailan, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan. Qala, ia berkata, haddatsana Waqi'un, telah menceritakan kepada kami Imam Waqi'. Qal, ia berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat Nabi yang mulia, Barra bin Azib. Jadi Al-Barra bin Azib ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Barra bin Azib, sahabat Nabi ini berkata, perhatikan ya. Ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra'a ahsan min Rasulillah. Tidak pernah aku melihat seorang yang memiliki rambut yang panjang, yang rapi, memakai baju merah yang lebih rupawan dan lebih tampan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata sahabat Nabi Al-Barra bin Azib menceritakan Rasulullah. Aku tidak pernah melihat orang yang berrambut panjang, ya, bahkan dalam riwayat sampai menutupi daun telinga beliau sampai ke bahu beliau. Tidak pernah aku melihat orang yang berambut panjang memakai baju merah yang lebih ganteng, yang lebih rupawan, yang lebih menawan daripada Rasulullah. Tidak pernah aku jumpai orang yang lebih cakep, lebih ganteng dari Rasulullah. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang mencapai kedua bahu beliau. Jadi panjang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang orang zaman seperti itu tidak seperti zaman sekarang, rambutnya pendek-pendek. Zaman itu memang panjang-panjang. Di antaranya Rasulullah pun berambut panjang. Lau sya'run yadribu mankibaihi. Rasulullah memiliki rambut yang mencapai kedua bahu, kedua pundak beliau. Ba'idu ma bainal mankibaini. Rasulullah itu antara pundak yang satu dengan pundak satunya itu jauh jaraknya. Berarti maksudnya apa di sini? Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya bidang, gagah gitu ya. Dadanya itu bidang. Artinya beliau bukan orang yang kurus, bukan orang yang tidak gagah, bukan. Tapi beliau adalah orang yang gagah, yang dadanya lebar, rambutnya sampai ke kedua bahu beliau. Kemudian ikhwatal iman, beliau melanjutkan Barra bin Azib radhiyallahu anhu, lam yakun bil qasiri. Rasulullah bukan orang yang bertubuh pendek, bukan. Ya. Wala bit tawil, tapi Rasulullah bukan tinggi pula. Maksudnya bukan tinggi ini bukan berarti Rasulullah itu pendek. Maksudnya di sini Rasulullah SAW juga memang bukan pendek. Jadi tidak tinggi menjulang, tapi tidak pendek. Tapi antara pendek dengan tinggi, beliau lebih condong ke tingginya. Tapi bukan tinggi yang terlalu, begitu maksudnya. Kita baca syarahnya. Maksudnya, lam yakun bil qasiri wala bit tawili. Rasulullah bukan orang yang pendek dan juga bukan orang yang panjang atau tinggi. Maksudnya bagaimana? Diterangkan ai kana sallallahu alaihi wasallam muqassadan bainat tuli wal qasr.
Maksudnya Rasulullah SAW itu pertengahan, ideal, proporsional. Ya, antara tinggi yang panjang sekali dan antara pendek. Laisa bitawilil ba'in. Rasulullah tidak tinggi yang sangat menjulang, tingginya jelas begitu, bukan. Wala bil qasir. Rasulullah tidak pendek. Wa innama kana baina dzalik, tapi Rasulullah pertengahan. Nah, ini garis bawah ya, ada ucapan terakhir dari pensyarah Syekh Abdul Razak berkata, walakinnahu ila tuli aqrab. Tetapi Rasulullah itu lebih dekat ke panjang dan tinggi daripada pendek. Bisa dipahami ya. Jadi Rasulullah tidak tinggi menjulang, Rasulullah juga tidak pendek. Tetapi antara pendek dan tinggi ini Rasulullah lebih dekat ke arah tingginya. Rasulullah lebih ke tinggi, bukan ke arah pendek. Ya, cuman bukan tinggi yang terlalu. Itu maksudnya ikhwatal iman. Jadi tubuhnya Rasulullah itu proporsional, ideal. Laisa bitawilil ba'in wa laisa bil qasir. Tidak tinggi menjulang, tapi bukan pendek Rasulullah itu. Gitu ya, pertengahan. Itu hadis yang keempat. Sebenarnya hadis keempat ini sudah ada cirinya pada riwayat sebelumnya, yaitu hadis yang ketiga, hadis yang kedua, hadis yang pertama sudah masuk sebenarnya. Karena di sini menjelaskan tentang Rasulullah rambutnya panjang, Rasulullah memakai baju warna merah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya mencapai kedua bahu. Rasulullah itu antara pundak yang satu dengan pundak yang lain, bahu yang satu dengan bahu yang lain itu berjauhan. Ba'id ma baina, artinya Rasulullah bidang. Nah, ini sebenarnya sudah ada di pertemuan yang lalu. Tapi karena memang ini kitab ini menghimpun riwayat-riwayat yang banyak, semua yang berkaitan tentang ciri fisik Rasulullah dimasukkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini. Ini hadis dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis yang sahih. Itu hadis yang keempat, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pindah hadis yang kelima. Silakan dibuka yang ngikuti ya. Haddatsana Muhammad ibn Ismail. Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata, haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim menceritakan kepada kami. Qal, ia berkata, haddatsana al-Mas'udi. Telah menceritakan kepada kami Mas'udi. An Utsman bin Muslim bin Hurmuz, dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz. An Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi sekarang perawi dari sahabat adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, sangat hafal ya. Cirinya Nabi, fisiknya Nabi. Wong Ali ini sejak kecil bersama Nabi. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sebelum dijadikan menantu Rasulullah sudah dekat sama Nabi. Mengapa? Karena Ali bin Abi Thalib ini kan putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Nah, Abu Thalib ini anaknya banyak dan Abu Thalib bukanlah orang yang kaya. Maka Rasulullah SAW ketika sudah menikah dengan Khadijah, Rasulullah sudah memiliki kehidupan yang layak, maka Rasulullah ingin balas budi kepada pamannya tercinta, namanya Abu Thalib, yang merawat Nabi sejak kecil. Maka ingin balas budi dan Rasulullah memelihara Ali bin Abi Thalib sejak kecil. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil sudah diasuh sama Nabi, dipelihara sama Nabi. Jadi hatam seluk-beluknya Nabi. Makanya kalau kita baca sejarah, Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak kecil. Ya, Ali bin Abi Thalib adalah radhiyallahu anhu seorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan bocah kecil. Karena memang sejak kecil dirawat Nabi, dipelihara Nabi. Nah, beliau meriwayatkan tentang ciri fisiknya Nabi yang sekarang akan kita dengarkan nih. Ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib.
Ya, kita tahu keutamaan beliau sangat banyak. Beliau ahli bait, ya, beliau juga sepupu Nabi. Beliau adalah menantu Rasulullah. Beliau adalah ayah dari cucunya Nabi, Hasan wal Husain. Beliau dijamin masuk surga. Dan banyak keutamaannya yang nggak mungkin kita sebutkan semua. Taib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, beliau berkata, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasiri. Ali bin Abi Thalib berkata, mensifati Rasulullah. Rasulullah itu bukan orang yang tinggi, kata beliau. Wala bil-qasir, tapi Rasulullah bukan orang pendek. Kemudian diterangkan syathnul kaffaini wal qadamaini. Rasulullah itu tebal. Tebal apanya? Tebal kedua telapak tangannya. Dan tebal pula kedua telapak kakinya. Nah, ini penting untuk diketahui. Tebal ini maknanya bukan negatif. Dan tebal ini maknanya bukan kasar. Beda loh tebal sama kasar itu. Ya. Jadi saya ulangi. Ali bin Abi Thalib mensifati Rasulullah. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasir. Rasulullah itu tidak tinggi menjulang, tidak pendek. Syathnul kaffaini wal qadamaini. Rasulullah itu tebal kedua telapak tangannya dan tebal pula kedua telapak kakinya. Tebal ini bukan berkonotasi negatif, tapi positif. Makanya diterangkan di sini, perhatikan. Yang dimaksud syathnu artinya tebal. Wa hadza la yaqtadil khusyunah. Tebal bukan berarti keras, bukan berarti kasar. Bukan, ya. Faqad wasafahu Anas radhiyallahu anhu kama sayati. Karena ada riwayat yang lain menunjukkan, ya, di riwayat Anas bin Malik, pelayannya Rasulullah, pernah mensifati Rasul dan mengatakan, perhatikan, bahwa beliau berkata, wala masistu kharran khazzan wala hariran wala syai'an kana aliyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat yaduhu sallallahu alaihi wasallam alyanu minal harir. Kata Anas bin Malik, tidak pernah aku menyentuh baju atau menyentuh sutra atau suatu apapun yang lebih lembut dari telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kanat yaduhu, telapak tangannya Rasulullah itu alyan, lebih lembut, lebih halus daripada sutra. Jadi biar tidak salah paham, maksud dari riwayat Ali bin Abi Thalib, syathnul kaffaini wal qadamaini, Rasulullah itu tebal kedua telapak tangannya dan Rasulullah itu tebal kedua telapak kaki beliau. Itu bukan berarti kasar, bukan berarti keras, bukan berarti jelek, bukan. Itu maknanya positif. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Anas bin Malik yang nanti insya Allah ada lagi hadisnya kita pelajari, bahwa Rasulullah itu, kata beliau nih, fakanat yaduhu, atau beliau mengatakan, aku wala masistu khazzan wala hariron, tidak pernah aku menyentuh kain atau sutra atau apapun yang lebih lembut daripada tangannya Rasulullah. Berarti kanat yaduhu aliyan minal harir. Berarti tangannya Rasulullah itu lebih lembut, lebih halus daripada sutra. Itu ya. Kemudian dhakhmur ra'si. Ali bin Abi Thalib melanjutkan, di antara sifat fisiknya Rasulullah adalah dhakhmur ra'si. Rasulullah itu besar kepala beliau, ya. Bukan kepala beliau yang kecil, bukan. Besar kepala beliau itu ukurannya. Dan itu bukan berarti negatif, itu positif. Dhakhmul karodis. Beliau itu besar pula tulang persendiannya. Ya, tulang persendian Rasul itu besar. Dhakham artinya besar. Ya, saya ulangi, dhakhmur ra'si, Rasulullah memiliki kepala beliau yang mulia itu ukurannya besar. Wa dhakhmul karodis, Rasulullah juga memiliki tulang persendian yang besar. Tawilul masrubah. Masrubah itu apa? Rasulullah itu masrubahnya panjang. Apa sih masrubah? Kita baca dulu ya tafsirnya. Masrubah artinya asy'arul ladzi yamtaddu minas sadr ila surrah. Rasulullah itu memiliki masrubah yang panjang. Masrubah itu maknanya adalah rambut yang tumbuh memanjang
dari dada sampai ke pusat. Ya, pusat namanya ini. Bahasa Jawanya, mohon maaf ya, bahasa Jawanya udel. Bahasa Indonesianya apa? Pusar apa pusat? Pusar pakai R ya. Iya, pusar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki tawilul masrubah, dada yang bulu atau rambut yang tumbuh di dada. Itu panjang sampai ke pusar beliau. Nah, itu Rasulullah tuh. Idza masya takaffa'a takaffuan. Rasulullah kalau berjalan itu cepat. Bukan kayak kita yang orang Indonesia leye-leye kalau jalan santai-santai lah. Rasulullah idza masya takaffa'a takaffuan. Rasul kalau jalan cepat. Ya. Diterangkan dalam riwayat ini, di lanjutannya Ali mengatakan ka'annama yanhatu min sobabin. Seakan-akan Rasulullah itu turun dari jalan ya. Misalnya ada tempat yang agak tinggi terus jalan turun begitu loh. Otomatis kalau orang jalan dari sesuatu yang tinggi terus turun ke bawah kan biasanya kan jalannya cepat. Ya, seperti orang turun dari sebuah turunan atau seorang yang jalan di sebuah turunan. Cepat jalannya, tidak laya-laya santai-santai begitu bukan. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak pernah aku melihat seorang pun seperti beliau sebelumnya atau sesudahnya. Nggak ada. Orang yang seperti Nabi nggak ada. Itu kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini hadis ini ikhwatal iman diriwayatkan oleh akhrajal musannif fi jami'ihi. Al-Imam At-Tirmidzi mengeluarkan dalam Jami' At-Tirmidzi. Hadza hadis hasan sahih. Ya, menurut beliau hadisnya hasan sahih. Sebelum kita pindah ke hadis berikutnya, saya simpulkan dulu ya. Jadi menurut hadis yang nomor 5, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mensifati sifat Rasulullah tidak tinggi, tidak pendek, tapi lebih dekat ke tinggi. Kemudian Rasulullah tebal kedua telapak tangannya dan tebal pula kedua telapak kakinya. Dan tadi sudah saya katakan itu bukan berkonotasi negatif. Karena tebal itu bukan berarti kasar, tebal bukan berarti jelek. Tadi sudah saya jelaskan, Anas bin Malik mengatakan, ya tidak pernah menyentuh pakaian atau sutra atau apa saja yang lebih lembut dari tangannya Rasulullah. Dan tangannya Rasulullah lebih lembut daripada sutra. Itu menunjukkan bahwa tangannya Rasulullah tebal tapi halus, tapi lembut, ya, tidak kasar. Kemudian tadi juga dikatakan dohmur roksi, kepala beliau yang mulia itu besar, ya, tidak kecil. Juga besar persendiannya, tulang persendiannya Nabi itu besar. Rasulullah itu panjang masrubahnya. Masrubah adalah rambut yang tumbuh di dada sampai ke pusar. Nah, itu panjang, ya. Rasulullah punya bulu dada, punya rambut di dada sampai ke pusar. Kalau Rasulullah jalan cepat, ya, kemudian seperti berjalan di sebuah turunan, ya. Kalau dari atas turun ke bawah itu kan cepat biasanya. Dan kata Ali bin Abi Thalib, tidak pernah aku melihat orang seperti Rasulullah sebelumnya dan setelahnya. Gak ada yang mirip Nabi, saking gantengnya Nabi. Itu ya, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-6 ini sama dengan tadi ya. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Abi Anil Mas'udi bihadzal isnad nahwu bimaknahu. Jadi hadis yang nomor 6 ini sama dengan hadis yang nomor 5. Nomor 5 ada banyak kesamaan ya. Jadi di sini pengarang kitab ini tidak membawakan secara khusus karena memang isinya mirip dengan hadis yang kelima. Sehingga sekarang kita pindah ke hadis yang ketujuh. Hadis ketujuh ini lumayan panjang ikhwatal iman, tentang fisiknya Nabi ya, masih tentang fisiknya Nabi. Banyak hadisnya masih tentang fisiknya Nabi ini, banyak ternyata hadisnya ya. Jadi kita sabar ya, karena mengenal Rasulullah itu luar biasa. Pribadi yang layak untuk selalu dikenal. Semua dari Nabi baik. Gak ada apanya Nabi yang jelek itu gak ada.
Nabi itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya baik. Makhluk Allah yang paling mulia. Bukan manusia yang paling mulia loh ya. Tapi makhluk Allah yang paling mulia. Ya, manusia, ya jin, ya malaikat, ya rembulan, ya matahari, ya langit, ya bumi, ya gunung, ya bintang-bintang di langit. Itu nggak ada yang melebihi Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu adalah ahsanul khalq. Ya, sebagus-bagus penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengenal, ya, harus tahu Rasulullah supaya dengan mengenal itu akan tumbuh cinta. Semakin rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita di telaga beliau. Mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya semakin tumbuh rasa cinta kita, semakin rindu dan semoga kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thayyib ikhwatal iman, sekarang kita pindah ke hadis yang nomor 6. Hadis yang nomor berapa? Yang nomor 7. Hadis nomor 7 ini lumayan panjang dan banyak penjelasan yang baru yang kemarin tidak ada. Kita baca ya. Haddatsana qala al-muallif al-imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Imam At-Tirmidzi berkata, haddatsana Ahmad bin Abda Adz-Dzabiyu Al-Basriyu. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abda Adz-Dzabiyu Al-Basriyu. Wa Ali bin Hujr dan juga Ali bin Hujr. Wa Abu Ja'far Muhammad ibn Hasan ibn Husain dan juga Abu Ja'far Muhammad ibn Husain. Wa huwa ibnu Abi Halimah dan beliau adalah putra dari Abu Halimah. Wal makna wahid, yang mana maknanya satu. Qalu, mereka semuanya berkata, haddatsana Isa ibn Yunus. Telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus. An Umar bin Abdillah maula Ghufrah. Dari Umar bin Abdillah maulanya Ghufrah. Qal, ia berkata, haddatsani Ibrahim bin Muhammad. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib. Muhammad ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi begini, sebelum saya lanjutkan biar nggak salah paham, ada di antara putranya Ali bin Abi Thalib itu namanya Muhammad. Biasanya ya dipanggil Muhammad ibnul Hanafiyah. Kalau sampean baca kitab ada tulisannya Muhammad ibnul Hanafiyah, itu maksudnya Muhammad bin Ali. Ya, kenapa tidak disebutkan Muhammad bin Ali bin Abi Thalib? Untuk membedakan dengan anak-anaknya Ali dari Fatimah. Kalau anak-anaknya Ali dari Fatimah dipanggil bin Ali bin Abi Thalib. Misalnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi ada putra-putranya Ali selain dari Fatimah. Ada ya. Apakah putra-putrinya Ali dari selain Fatimah itu ahli bait? Iya. Iya, ahli bait. Karena Ali sendiri itu ahli bait. Tanpa Fatimah, perhatikan, tanpa Fatimah, Ali bin Abi Thalib sendiri itu sudah ahli bait. Gitu ya. Jadi putranya Ali selain dari Fatimah juga ahli bait. Termasuk Muhammad ini yang akan kita ceritakan ini. Maksudnya perawinya ini. Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib. Muhammad putra Ali bin Abi Thalib. Tapi ini bukan putranya Fatimah. Putranya Ali dari wanita selain Fatimah. Karena Ali punya istri yang lain selain Fatimah. Thayyib, semoga nggak bingung ya. Dari Muhammad putranya, Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qal, beliau berkata, Kana Aliyun radhiyallahu anhu idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dahulu Ali bin Abi Thalib jika mensifati Rasulullah, jika menceritakan sifat-sifatnya Rasulullah, maka Ali bin Abi Thalib berkata. Nah ini simak ya, bagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib, bagaimana beliau menceritakan tentang sosok Rasulullah. Dan kenapa kok hadis ini banyak diriwayatkan dari Ali? Ya wajar, karena Ali bin Abi Thalib satu rumah sama Nabi. Maksudnya sejak kecil sama Nabi. Sejak kecil dipelihara Nabi. Kemana-mana ketemu Nabi. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan bocah, ya Ali bin Abi Thalib.
Jadi Ali bin Abi Thalib ini paham betul ciri fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib berkata, "Lam yakun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bitawilil mumaghat." Dan Rasulullah dulu itu, kata Ali bin Abi Thalib, bukanlah orang yang tinggi mumaghat. Mumaghat artinya apa? Kita lihat dulu, maksudnya adalah al-mumaghat artinya az-zahibu tulan. Artinya begini, Rasulullah itu bukan tinggi yang menjulang tingginya. Bukan. Wala bil qasiril mutaraddidi. Dan beliau bukan pula orang yang pendek. Ad-dakhilu ba'du fi ba'dhin kisara. Bukan orang yang pendek sebagiannya masuk ke sebagian yang lain karena saking pendeknya. Bukan. Rasulullah tidak pendek. Dan Rasulullah tidak tinggi menjulang, tidak. Tapi Rasulullah pertengahan dan lebih dekat ke tinggi daripada pendek. Itu ya. Kana rob'atan minal qaumi. Rasulullah itu rob'ah. Rob'ah itu ideal. Proporsional. Maksudnya itu tengah-tengah. Ya, itu Rasulullah. Proporsional, ideal, tengah-tengah, tidak tinggi menjulang, tidak pendek. Lam yakun bil ja'dil qatati wala bisabti kana ja'dan rajulan. Rasulullah itu bukan orang yang berambut keriting. Ya, Rasulullah bukan orang yang berambut keriting. Kata orang Jawa kriwul, ya keriting bukan. Tapi Rasulullah juga tidak berambut lurus kaku, tidak pula. Walam yakun bil mutahami. Dan Rasulullah bukan orang yang mutaham. Mutaham itu artinya al-badinul kathirul laham. Gendut bukan. Nah, jadi lam yakun bil mutahami artinya Rasulullah dulu bukan orang yang gendut, bukan orang yang gemuk, bukan. Wala bil mukalsami. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang al-mukalsam. Apa artinya mukalsam ini? Nah, ini memang bahasanya agak sulit ya, harus dilihat ke maknanya. Kalau sekedar baca tanpa melihat syarahnya, ya memang agak sulit ya, harus lihat ya. Ya, oke. Maksudnya ini wala bil mukalsami kana fi wajhi tadwir. Rasul itu bukan orang yang wajahnya itu bundar, sangat bundar, bukan. Ya, bukan. Wala bil mukalsam artinya bukan bundar yang benar-benar bundar, bukan. Ya, yang bunderser gitu loh kata orang Jawa, bukan. Ya, coba saya lihat terjemahannya. Kalau diterjemahkan apa ini? Kalau di sarahnya artinya mudawwarul wajah, bundar, bulat wajahnya. Jadi Rasulullah itu bukan bulat yang benar-benar bulat, bukan. Taib, saya coba lihat di terjemahan. Kayaknya cukup ya, nggak usah lihat terjemahan, syarahnya aja. Jadi Rasulullah itu wala bil mukalsami. Wa kana fi wajhi tadwir. Rasulullah itu dalam wajahnya memang ada bulat tapi nggak nemen bulatnya begitu. Itu maksudnya ya. Kemudian abiyad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abiyadu musyrabun. Rasulullah itu bukan putih yang benar-benar putih, bukan. Tapi putihnya Nabi itu musyrab. Apa maknanya? Maksudnya di sini diterangkan alladzi fi bayadhihi humrah. Rasulullah itu putih tapi putihnya itu ada merah-merahnya. Itu ya. Rasulullah itu putih, tidak putih sama sekali putih, bukan. Putih yang musyrab. Musyrab di sini maksudnya tafsirnya adalah fi bayadhihi humrah. Jadi wajah Rasulullah itu putih tapi enggak putih benar-benar putih, bukan. Putih yang ada merah-merahnya. Itu ya. Kemudian ad'ajul ainaini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mata beliau itu hitam pekat. Nah, mata beliau itu hitam pekat. Jadi hitam ya, tidak biru, tidak coklat. Karena ada kan mata warna biru,
ada mata warna coklat. Ya, tapi kalau wajahnya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hitam, benar-benar hitam ya. Jadi kembali lagi, saya ulangi ya. Lam yakun bil mutahami wala bil mukalthami wa kana fi wajhihi tadwirun. Rasulullah tidak gemuk, Rasulullah tidak gendut. Rasulullah itu wajahnya agak bulat, tapi bukan bulat yang benar-benar bulat, bukan. Ya, agak bulat. Kemudian abiyad musyrab. Rasulullah itu warna kulitnya putih, tapi tidak putih yang benar-benar putih. Putih yang ada merah-merahnya. Ada ajul ainaini, Rasulullah itu mata beliau itu hitam pekat. Ya kan, kita tahu sendiri mata manusia kan beda-beda. Ada matanya hitam, ada matanya sebagian orang Eropa matanya biru, ada yang orang Eropa matanya coklat. Lah Rasulullah itu hitam pekat. Ya, mata beliau. Ahdabul asfar. Apa maknanya ahdabul asfar? Saya bacakan maknanya. Ahdabul asfar artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki bulu mata yang lentik. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki bulu mata yang lentik. Yani at-tawilul asfar. Jadi bahasa Jawanya idep ya. Kalau bahasa Indonesianya bulu mata. Bulu matanya Nabi itu panjang, artinya lentik ya. Wallahu a'lam ya. At-tawilul asfar. Bulu matanya Nabi itu panjang, tidak pendek. Saya ulangi, ada ajul ainaini. Kedua mata beliau ini hitam pekat, ahdabul asfar, bulu mata beliau itu lentik, cantik, menarik. Bukan cantik ya, rupawan, menarik. Kemudian jalilul musyasi wal katadi. Rasulullah itu besar persendiannya. Musyas itu diartikan ya seperti yang sebelumnya, yaitu karodis. Tadi kan di hadis yang nomor 5 disebutkan duhmul karodis. Maksudnya Rasulullah itu besar persendiannya. Tulang persendian Rasulullah itu besar. Wal katadi, dan bidang. Dadanya Rasulullah ini bidang. Ba'idu ma bainal mangkibai. Antara pundak yang satu dengan pundak yang lain ini berjauhan. Artinya gagah, bidang. Ajrodudu masrubah. Tadi ya, masrubah itu artinya Rasulullah SAW memiliki rambut yang tumbuh di dada beliau. Panjang sampai ke pusar. Tadi sudah dijelaskan di hadis yang kelima dan yang keenam. Kemudian istathnul kafaini wal qadamaini. Rasulullah itu tebal kedua telapak tangan beliau dan tebal pula kedua telapak kaki beliau. Ini juga tadi sudah kita terangkan. Maksudnya itu bukan kasar, bukan. Tebal itu bukan berarti kasar. Karena ada hadis lain yang menunjukkan kedua tangannya Rasul itu lembut, lebih lembut daripada sutra. Berdasarkan hadis Anas bin Malik. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhatu fi sababin. Rasulullah kalau jalan cepat seperti orang yang jalan di turunan. Jadi ada jalan yang naik terus turun. Lah Rasulullah itu kalau jalan seperti orang turun. Ya, artinya cepat jalannya Rasulullah. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Rasulullah itu kalau menoleh maka menoleh semua badannya. Bisa dipahami ya? Idzal tafata iltafata ma'an. Rasulullah itu kalau menoleh maka menghadap semua wajahnya. Tidak menoleh sekedar wajahnya wajahnya doang, ketemu orang gitu ya. Assalamualaikum. Rasulullah tidak begini. Waalaikumsalam, enggak. Tapi Rasulullah membalikkan semua badannya ke arah orang itu. Jadi Rasulullah benar-benar bisa menghargai orang. Ya, itu maksudnya. Idzal tafata iltafata ma'an. Jika Rasulullah menoleh maka menoleh dengan seluruh tubuhnya, tidak dengan kepala beliau saja. Itu maksudnya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini diterangkan idzal tafata ilal wara istadara bi jismihi kamilan. Rasulullah kalau menoleh ke belakang, maka Rasulullah memutar seluruh badannya sempurna. Hadza min waqarihi.
Ini menunjukkan kewibawaan Rasulullah. Wala yudiru ra'sahu faqat. Rasulullah tidak sekedar memutar kepalanya begini. Jadi kalau melihat sesuatu dari belakang, Rasulullah tidak memutar kepalanya begini. Enggak. Tapi Rasulullah benar-benar memutar seluruh badannya. Itu menunjukkan kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghormati orang. Ya. Faqat jismuhu ilal imam. Rasulullah la yudiru ra'sa faqat wa jismuhu ilal amam la. Rasulullah tidak menghadapkan wajahnya ke belakang sedangkan jasadnya ke depan. La. Rasulullah tidak melakukan itu. Wa innama yastadiru bikamili jismihi. Rasulullah itu semuanya dengan badannya menoleh semuanya. Amman nadhar al-yasir ilal yamin atau ilal yasar fa khairu dakhil huna. Adapun menoleh ke kanan, ke kiri, maka ini enggak termasuk ya. Jadi Rasulullah kalau ada orang dari belakang itu melihat semuanya. Tidak sekedar wajahnya saja beliau, kepala beliau saja, tapi seluruh badannya. Dan ini kata Syekh Abdul Razak menunjukkan kewibawaan Rasulullah. Ya, Rasulullah seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menoleh. Kemudian baina katifaihi khatamun nubuwah. Nah, di antara dua bahu beliau, di antara dua pundak beliau itu ada khatamun nubuwah, ada stempel kenabian. Ya, ada stempel kenabian, tanda kenabiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di antara kedua bahunya ada stempel kenabian. Ya, besok akan diterangkan bagaimana stempelnya Nabi itu. Ini masih menjelaskan doang atau menjelaskan saja bahwa di antara dua bahu beliau itu ada stempel kenabian. Baina katifai khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Ya, itulah stempel kenabian. Ajwadun nas sadra, manusia yang paling dermawan. Dadanannya Nabi ini paling dermawan. Artinya gampang memberi. Dermawan Rasulullah, apalagi kalau Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Selesai sholat, Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah langsung berdiri pulang. Para sahabat heran. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai sholat menghadap ke arah jamaah, memberi nasihat atau wirid. Ini enggak. Setelah salam Rasulullah berdiri langsung pulang. Setelah itu balik lagi ke masjid. Ditanya oleh para sahabat, apa yang membuat panjenengan melakukan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, waktu sholat tadi aku terfikir dengan potongan-potongan emas yang belum aku bagikan. Itu mengganggu sholatku. Jadi Rasulullah SAW ini sholat kepikiran ngasih orang. Beda dengan kita. Kita ini kadang-kadang sholat yang dipikir itu untung berapa, dapat berapa. Itu kita. Sholat bisnisnya masuk, kalkulatornya masuk. Waktu sholat inget hitung-hitungan tadi saya jual sekian, nanti untungnya sekian. Itu kita. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah itu dalam sholat kepikiran ingin ngasih orang. Bukan kepikiran mendapat sesuatu. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Itu menunjukkan ya ajwadun nas sadra. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, apalagi kalau di bulan Ramadan. Asdaqun nasi lahjatan. Rasul itu orang yang paling benar, paling jujur ucapannya. Ucapannya paling jujur, paling benar. Makanya dijuluki Al-Amin, terpercaya, tidak pernah bohong. Amanat, tidak pernah khianat Rasulullah ini. Bahkan ini sebelum diangkat jadi Rasul. Dan orang kafir Quraisy itu tidak pernah mengingkari itu. Mengetahui bahwa Rasul itu Al-Amin. Kafir Quraisy nih, Mekah, sepakat Al-Amin, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru ketika Rasulullah mendakwakan tauhid, baru mereka benci. Ya, mencari mengada-ngada. Padahal mereka tahu Rasulullah Al-Amin. Ya, asdaqun nasi lahjatan. Rasulullah itu ucapannya yang paling benar, paling terpercaya. Aliyanuhum arikatan. Aliyanuhum arikatan. Rasulullah itu orang yang lembut perangainya. Lembut budi pekertinya. Sopan, lembut, penyayang. Itu Rasulullah SAW.
Penyayang Rasulullah ini. Baik kepada sama manusia, bahkan kepada hewan pun Rasulullah itu lemah lembut. Ada cerita yang luar biasa. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berhenti di sebuah tempat karena ada hajat beliau. Setelah selesai dari hajat beliau, Rasulullah melihat ada burung yang mengitari Rasulullah. Seakan-akan burung ini menyampaikan sesuatu ke Rasulullah. Burung ini mengitari Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, siapakah di antara kalian yang mengambil telurnya burung ini? Dalam riwayat yang lain, anaknya burung ini. Ya. Terus ada seorang sahabat yang mengatakan, saya ya Rasulullah yang mengambil telurnya. Riwayat yang lain mengambil anaknya. Saya yang mengambilnya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tolong kembalikan kepadanya rahmatan lahu, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada hewan ini. So itu akhlaknya Rasulullah. Bagaimana Islam dikatakan teroris itulah. Bagaimana dikatakan Rasulullah ngajarkan terorisme. Bagaimana? Wong Rasulullah saja ngajari kita berlaku baik kepada burung. Rasulullah ngajarkan kepada kita bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara mengurung kucing gak ngasih makan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita ada seorang wanita pelacur masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Yang menolong hina, yang ditolong hina. Tapi Allah tidak pernah menyanyiakan kebaikan manusia. Agama Islam mengajarkan kita welas asih, kasih sayang, bahkan kepada hewan yang najis. Seorang pelacur loh, hina loh ini. Ya dia menolong anjing. Yang menolong mungkin di mata masyarakat hina, yang ditolong juga hina. Tapi Allah nggak pernah menyanyiakan kebaikan. Allah masukkan ke surga gara-gara berbuat baik kepada seekor anjing. Maka itulah agama Islam, agama rahmah, agama welas asih. Dikatakan aliyanuhum arikatan, Rasulullah itu orang yang lembut perangainya, lembut kebiasaannya, lembut akhlaknya. Wa akramuhum isyratan, Rasulullah adalah orang yang paling mulia terhadap keluarganya. Orang yang paling baik dalam bermuamalah untuk keluarganya. Ya, dengan teman, dengan saudara, dengan kerabat, gak ada orang tersinggung. Senang sama Rasulullah. Istri-istrinya, teman-teman dekatnya, nyaman. Membuat orang itu nyaman bersamanya. Akramuhum isyratan. Bermakna akramuhum muamalatan. Orang Rasulullah itu kalau muamalah lembut, bagus. Menyenangkan orang, tidak sombong, merendahkan diri, rendah hati. Man ra'ahu badihatan habahu. Barang siapa yang melihat Rasulullah secara tidak sengaja pertama kali melihat Rasulullah, habahu, dia akan segan kepada Rasulullah. Dia akan segan karena kewibawaan Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat mungkin nanti akan dicantumkan, para sahabat itu kalau ngomong sama Nabi nggak berani menatap Nabi. Rasulullah itu dianugerahi oleh Allah kewibawaan yang luar biasa. Para sahabat Nabi itu nggak berani kalau natap wajahnya Rasulullah SAW. Mungkin nanti akan dijelaskan pada hadis-hadis berikutnya. Saking wibawanya Rasulullah SAW. Waman khalatohu ma'rifatan ahabbahu. Barang siapa yang bersama Nabi, bermuamalah sama Nabi, dia akan jatuh cinta sama Nabi. Dia akan mencintai Nabi. Karena tidak ada yang keluar dari Nabi kecuali kebaikan. Rasulullah kalau bertutur kata, tutur katanya bagus. Rasulullah kalau memegang sesuatu yang bagus. Rasulullah SAW kalau bertingkah laku yang bagus. Rasulullah kalau berpakaian, pakaian yang bagus. Rasulullah kalau berpenampilan, penampilan yang bagus. Rasulullah kalau berakhlak, akhlak yang bagus. Rasulullah kalau memberi nasihat, nasihat yang bagus. Tidak ada dari Rasulullah kecuali kebagusan. Semuanya bagus. Ya. Makanya waman khalatohu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa bersama Nabi, bertemu Nabi, bermuamalah sama Nabi, ahabbahu, pasti akan jatuh cinta sama Nabi. Yaqulu na'ituhu, orang yang mensifati Nabi akan berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Tidak pernah aku menjumpai sesuatu sebelumnya dan sesudahnya yang lebih bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat lam ara syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu. Sesuatu ini umum, tidak hanya manusia.
ya rembulan, ya matahari, ya pegunungan, ya pemandangan. Artinya tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah. Baik itu manusia, baik itu rembulan, baik itu tanaman. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat Rasulullah SAW. Makanya melihat Rasulullah itu luar biasa. Ya, para sahabat Nabi adalah man laqiyan nabiyya, siapa yang bertemu Nabi, ketemu Nabi, melihat Nabi, beriman sama Nabi dan mati dalam keimanan. Makanya orang yang luar biasa pahalanya setelah zaman sahabat, orang yang amalnya luar biasa, tidak akan mampu mengalahkan kebaikan orang yang pernah melihat wajahnya Nabi. Makanya para tabi'in sehebat kayak apapun nggak akan bisa kalau disandingkan dengan para sahabat Muhammad. Makanya ada orang membanding-bandingkan Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Menganggap Muawiyah ini kalah level sama Umar bin Abdul Aziz. Padahal Muawiyah ini sahabat Nabi. Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat Nabi. Ada orang yang mulai membanding-bandingkan. Dianggap Muawiyah ini tidak sehebat Umar bin Abdul Aziz. Maka datang seorang kepada Al-Imam Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ditanya, wah bagus mana? Bagus mana? Atau lebih mulia mana? Umar bin Abdul Aziz yang menguasai dunia timur dan barat, menaklukkan hampir ke Perancis sana. Spanyol sudah rata dengan Islam sebelum Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dalam riwayat orang cari penerima zakat sulit dicari karena orang makmur semuanya. Zaman Umar bin Abdul Aziz sampai orang mulai membanding-bandingkan antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah. Maka Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, wallahi la turabun fi min kharai Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Demi Allah, ya. Demi Allah, debu-debu yang menempel di kedua hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah, melihat Rasulullah bersama Rasulullah, itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Sebagian ulama ditanya, membandingkan antara Umar bin Abdul Aziz dengan seorang sahabat yaitu Muawiyah. Maka seorang ulama mengatakan, apakah engkau ingin membandingkan orang yang pernah melihat Rasulullah, bagaimana perangainya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, wajahnya Rasulullah, dengan orang yang tidak pernah melihat Rasulullah? Jadi bisa melihat wajah Rasulullah itu bagian dari kenikmatan. Yang mana kalau orang itu melihat Rasul dan beriman, maka punya status. Statusnya itu sahabat. Lah status sahabat ini luar biasa. Ya, status sahabat luar biasa. La tasubbu ashabi. Jangan kau mencela para sahabatku. Salah satu syarat dari sahabat itu adalah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan yaqulu na'ituhu. Orang yang menceritakan tentang sifatnya Nabi, dia akan berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Tidak pernah aku melihat sebelum Nabi, tidak pernah aku melihat Rasulullah sebelumnya dan sesudahnya yang seperti beliau. Artinya nggak ada yang lebih mulia, lebih tampan, lebih rupawan melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis cukup panjang ya. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan dulu. Dari hadis nomor 7 ini bisa ditarik kesimpulan beberapa sifat Nabi. Tidak tinggi menjulang, tidak pendek. Rasulullah itu postur tubuhnya ideal, tidak keriting, tapi juga tidak lurus kaku. Rasulullah tidak gemuk. Rasulullah tidak bundar yang sangat bundar. Ada kebundarannya, ada bulatnya, tapi gak bener-bener bulat Rasulullah itu. Abiyad, Rasulullah itu putih bercampur merah. Rasulullah itu hitam, legam kedua mata beliau. Rasulullah itu panjang bulu matanya, lentik ya. Kemudian Rasulullah SAW itu bidang dadanya. Rasulullah itu besar tulang persendiannya. Rasulullah itu memiliki rambut yang tumbuh di dada beliau, memanjang sampai ke pusarnya. Kemudian Rasulullah itu tebal kedua telapak tangannya dan tebal pula kedua telapak kakinya. Dan ini bukan negatif, positif, karena Rasulullah SAW itu tangannya lembut ya. Tebal bukan berarti kasar ya. Kemudian Rasulullah kalau jalan itu cepat seperti orang berjalan di sebuah turunan dari tempat yang tinggi maksudnya. Kemudian Rasulullah kalau menghadap itu menghadap semuanya, menoleh semuanya dengan badannya. Tidak hanya kepalanya doang yang menghadap, yang menoleh, tapi seluruh badannya. Itu menunjukkan Rasulullah sopan, wibawa orangnya itu. Kemudian Rasulullah SAW di antara kedua
bahunya ada stempel kenabian. Adapun bagaimana ciri stempel kenabian nanti dijelaskan, sabar dulu ya. Kemudian Rasulullah SAW itu orang yang paling penyantun, paling dermawan. Kalau mengucapkan sesuatu benar, jujur, tidak pernah bohong. Rasulullah paling lembut muamalahnya, paling santun akhlaknya. Rasulullah paling bagus muamalahnya. Barang siapa melihat Rasul pertama kali akan segan, akan takut, takut disertai segan gitu ya. Dan barang siapa bermuamalah sama Nabi, dia akan jatuh cinta sama Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang mensifati Nabi mengatakan, aku tidak pernah melihat orang seperti Nabi sebelumnya dan sesudahnya. Yang seperti dia nggak pernah ada. Hadis ini ikhwatal iman disebutkan di sini, fi isnadihi maqal. Di sanadnya ada sesuatu, ada kritikan lah, ada sesuatu yang perlu dibahas. Umar bin Abdullah maula Ghufra dhaif. Ada dhaif di Umar bin Abdullah maula Ghufra, ini dhaif, kata Syekh Abdul Razak. Di sini diterangkan semuanya, tapi di akhir beliau berkata seperti ini. Fal hadis dhaiful isnad. Hadis yang saya terangkan tadi yang ketujuh ini dhaif. Tetapi perhatikan, ada tetapinya. Walakin alfadhahu tashhad li julliha syawahid. Tetapi teksnya, lafaz-lafaznya tadi, redaksinya ini banyak penguat. Dari keseluruhannya ini banyak penguat lafaz-lafaznya. Taqaddama ba'duha, sebagian sudah kita jelaskan, yaitu hadis yang kemarin. Wasata'ti ukhra, dan ada sifat-sifat lain yang menunjukkan hadis tadi itu, ya, penguat kata-kata dalam hadis ini terdapat pada hadis-hadis berikutnya. Jadi secara sanad, hadis yang kita pelajari ini ada kedhaifan, tetapi redaksi dan makna yang terkandung di dalamnya dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Sebagian sudah lewat dan sebagian akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi sampai hadis yang ke-7 para ikhwatul iman, silakan dikasih tanda, pada pertemuan akan datang akan kita jelaskan. Tadi ya masalah stempel kenabian tadi lah, stempel kenabian di sini diterangkan sama Syekh Abdul Razak fi dhuhrihi, letaknya ada di punggung, baina katifai, di antara dua bahu, khatamun nubuwah. Jadi stempel kenabian. Sejatinya apa? Diterangkan sama beliau, qit'atun minal lahm. Itu adalah potongan daging bariza yang tumbuh. Itu ya. Jadi qit'atun minal lahm barizah. Jadi sepotongan daging yang tumbuh, ya. Adapun bagaimana perinciannya stempel kenabian itu, satati ahadis adidah fi tarjamati khasabihi. Nanti akan kita jelaskan bagaimana ciri stempelnya Nabi itu secara detail insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.